di zaman postmodern ini juga masih berbentuk apa? Kerajaan. Tapi dalam beberapa hal seperti Saudi Arabia juga menunjukkan proses modernisasinya, apakah itu di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan ya. Nah, untuk ini maka nanti akan kita pelajari perkembangan peradaban modern di wilayah Timur Tengah itu berdasarkan wilayahnya. Kita akan melihat bagaimana di Jazirah Arab khususnya ya, yang mencakup Saudi Arabia, Yaman, Oman, dan juga negara-negara Teluk Persia ya, dan kawasan Persia sendiri, khususnya Iran dan Irak ya. Itu kan masih Timur Tengah sebetulnya semua, hanya berbeda latar peradaban serta wilayahnya juga sudah tidak berada di Jazirah Arabia. Nah, kemudian selain itu dari masing-masing yang akan menjadi fokus pemahaman serta analisis kita ialah corak kemodernan ya yang terjadi dalam pembentukan negara nasional, kemudian pembaruan keagamaan serta pendidikan juga terjadi di proses modernisasi ini, dan pembaruan sosial ekonomi, terutama itu yang menonjol ya. Jadi pembentukan negara nasional, lalu ada pembaruan keagamaan dan pendidikan ya, termasuk juga tentunya lebih luasnya lagi kebudayaan ya, dan pembaruan sosial ekonomi. Itu sebagai penciri di dalam proses pembaruan di wilayah-wilayah Timur Tengah. Apa yang menjadi faktor terjadinya pembaruan secara umum? Semua wilayah menunjukkan faktornya itu pertama adalah kebangkitan nasionalisme Arab ya, kebangkitan nasionalisme Arab. Ya, ini sebetulnya juga tumbuh akibat pengaruh perubahan di Turki Utsmani dan juga pengaruh Eropa ya. Di mana Eropa sejak abad ke-17 ya sudah mengarah kepada pembentukan nasionalisme ya, Eropa menjadi beberapa negara merdeka ya, terpisah satu dengan yang lain. Lalu juga faktor lainnya modernisasi dan pembentukan kesadaran politik yang baru secara dipengaruhi oleh penetrasi pendidikan ya, penetrasi pendidikan, politik juga perdagangan Eropa. Secara umum didorong oleh misi kolonialisme Barat. Nah, kolonialisme Barat kita tahu ada 3 misi utamanya ya, gospel, God, and glory ya. Gospel itu artinya penguasaan atau kolonialisasi di bidang kebudayaan, ya, termasuk agama, maka terjadi juga proses kristenisasi ya dalam kolonialisme Barat itu. Gold ya, ini berarti ekspansi serta penguasaan ekonomi, ya, kolonialisasi ekonomi. Sedangkan glory itu di bidang politik. Banyak wilayah Muslim yang oleh kolonial Barat lalu dijadikan sebagai negara bagian, negara protektorat Eropa dan lain sebagainya. Seperti hanya kasus Indonesia, lebih kurang 350 tahun katanya Indonesia dalam kolonial Barat. Dan ketiga hal itu berpengaruh dalam proses kemodernan atau pemodernan masyarakat-masyarakat yang dijajah oleh bangsa Eropa itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah usaha kemerdekaan atau gerakan nasionalisme dan kemerdekaan masing-masing bangsa di Timur Tengah menuju negara yang merdeka. Terutama gerakan mereka ditujukan kepada para kolonial ya, yang ketika itu kolonial yang banyak bercokol di kawasan Timur Tengah adalah Prancis dan Inggris ya. Prancis dan Inggris. Baik, saudara sekalian, kita mulai dari Arabia ya. Arabia ini sebelum ke masalah politik, pembaruan peradaban itu dimulai dari masalah agama, karena ya
seperti diketahui bahwa Arabia itu merupakan pusat dua kota suci khususnya ya. Adanya dua kota suci di khusus Islam di Mekah dan di Madinah, itu maka proses kepada peradaban modern atau menuju kepada modernisasi di bidang peradaban, justru Arabia itu mengawalinya dari masalah keagamaan. yakni dengan cara lakukan hal dengan gerakan Wahabi sebagai reaksi terhadap situasi politik atau khususnya kolonial barat, melainkan pembaruannya dilakukan dengan cara memurnikan ajaran agama, khususnya dalam ajaran tauhid ya, paham keagamaan di bidang akidah itu diperbaharuinya dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh dari luar Islam yang dianggap itu telah merusak kemurnian ajaran Islam. Karena itu Wahabiyah menunjukkan faktor utama kemunduran umat Islam itu menurut mereka adalah pengkultusan kepada tokoh agama dan pengerawatan kuburan para wali ya. Lalu paham animisme masih menyelimuti kehidupan umat Islam sehingga mereka terjerumus ke dalam kemusyrikan. Sangat populer dalam hal ini upaya pemurnian keagamaan biasa disebut dengan pemberantasan tahayul, bid'ah, khurafat gitu ya. Dulu ketika kata khurafat dalam ejaan Indonesia menjadi CH, maka disingkat ketiga hal itu menjadi TBC. Jadi kalangan pembaru yang bercorak Wahabi ini melakukan pembaruannya pemberantasan TBC katanya. Yang dimaksudkan adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Menuju kepada kemurniannya berarti menjadikan kehidupan keagamaan yang bersifat murni tauhid ya, ajaran-ajaran tauhid. Ya. Jadi pemurnian tauhid, orientasinya kepada pemurnian tauhid atau puritanisasi. Ya. Nah, pengaruh Wahabi ini sangat luas ya. Ya, hampir semua gerakan pembaruan keagamaan itu dipengaruhi oleh di masa modern maksudnya dipengaruhi oleh Wahabi ini. Dan Wahabi sendiri sebetulnya mengambil pengaruh dari Ibnu Taimiyah pada abad ke-14 ya. Seruan mereka dalam proses pembaruan keagamaan itu hanya kembali kepada Quran dan hadis, tidak dibenarkan bersifat taklid ya. Taklid itu artinya mengikuti satu paham tertentu tanpa mengetahui alasan-alasannya ya. Sama seperti tadi Sita atau siapa, jadi mengikuti makalah atau tulisan orang lain, dikutipnya tapi tidak paham, nah itu sama dengan taklid. Nah dulu di masa sebelum periode modern atau abad pertengahan dan abad klasik, kecenderungan keagamaan itu bersifat taklid, mengikuti pendapat guru, mengikuti pendapat syekh misalnya, tanpa memahami apa maksudnya, pokoknya ikut-ikutan lah gitu. Itu namanya taklid. Nah, dan seruan yang ketiga bahwa pintu ijtihad tidak tertutup menurut Wahabi. Nah, mengapa kok seruan ini terjadi? Karena kebanyakan umat Islam sebelum periode modern itu mengatakan bahwa ijtihad itu sudah tertutup, sehingga tidak perlu lagi mengembangkan pemikiran ijtihadi ya di dalam masalah-masalah agama, cukup dengan mendasarkan pada pendapat ulama terdahulu, misalnya dalam madhab-madhab gitu. Nah, itu terjadi di kalangan masyarakat Muslim kebanyakan. Pada sebelum periode modern, kecenderungan hanya berpegang teguh pada madhab-madhab tertentu. Sampai sekarang memang masih ada kecenderungan seperti itu. Dan itulah yang menjadi objek kritik ya, atau pembaruan dari Wahabi tadi, termasuk juga umat Islam yang sepaham dengan gerakan Wahabi ini. Sampai sekarang kita lihat Wahabi masih tetap berpengaruh ya.
Meskipun sudah bervariasi, ada Wahabi takfiri istilah katakannya, ada Wahabi radikal dan lain sebagainya. Dan ada juga Wahabi yang moderat sebetulnya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut. Masih di Jazirah Arabia atau lingkungan masyarakat berkebudayaan Arab itu. Nah, setelah gerakan keagamaan yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab tadi, ya, pemodernan peradaban berlanjut kepada yang bersifat politik. Ya. Kalau tadi keagamaan saja, sekarang politik. Yakni terjadinya gerakan nasionalisme ya di Jazirah Arabia. Nah, jadi gerakan nasionalisme ini sebetulnya bukan terjadi begitu saja di masa modern abad ke-20, tetapi sesungguhnya juga semenjak pra-modern, memang di Jazirah Arab ini diperintah oleh elit keluarga dan kesukuan-kesukuan kecil ya, sebagaimana juga tradisi kan lebih didasarkan pengelompokan sosial dan kekuatan politik itu berdasarkan pada kabilah, kesukuan. Nah, maka pada periode modern itu tumbuh lagi dengan format baru, yakni dengan negara bangsa ya. Tapi akarnya atau embrionya ya tetap kekuatan-kekuatan suku ya, kesukuan ya, kesukuan kecil. Nah, pertumbuhan negara-negara nasional di Jazirah Arab ini dapat kita lihat juga perkembangannya menunjukkan keragaman ya. Di samping keragaman karena latar belakang kesukuan, juga keragaman dalam pengembangan ideologi khususnya yang bersumberkan pada agama, karena mayoritasnya berdasarkan keagamaan Islam dan juga merupakan basis dari kekuasaan-kekuasaan tradisional Islam ya, dari masa Umayyah, dari masa Khulafaur Rasyidin, bahkan dari masa Nabi ya. Di Jazirah Arabia itu sangat kental dengan sistem kehidupan keagamaannya, termasuk dalam bidang politik. Maka di masa modern itu negara-negara yang terbentuk seperti di Yaman itu tetap saja azas keagamaan menyertai kehidupan negara Yaman, yaitu dalam sistem imamah, karena atau Syiah ya, karena di Yaman basis keagamaannya adalah bermadzhab Syiah Zaidiyah. Lalu di Oman tetap yang mayoritas Sunni ya, itu juga tetap mengembangkan sistem kesultanan, dan Arabia sendiri yang berbasis Wahabi tadi juga menunjukkan keterjalinannya antara agama dan negara. Ya. Jadi sangat kuat keterjalinan agama dan negara, sehingga dalam istilah yang berlaku dalam sistem politik, maka di wilayah-wilayah Arabia ini peradaban menunjukkan dalam keterjalinan antara agama dan politik. Berbeda sekali dengan Turki tadi ya, yang sekuler ya. Kalau di wilayah Arabia, religio politik itu masih menjadi penciri dalam kehidupan negara-negara modern di Arabia. Ya tentu sangatlah wajar, karena ya Arabia khususnya dan Jazirah Arab pada umumnya serta Timur Tengah lebih luas lagi ya, itu basis keagamaan sudah sangat kuat dan jauh dari pengaruh peradaban Eropa. Ya, beda dengan Turki. Turki itu juga secara geografis ya berada di kawasan kawasan peradaban Eropa kan. Baik, saudara sekalian, untuk selanjutnya dalam kepemimpinan negara yang muncul pada periode modern juga nanti dapat dilihat keragamannya ya. Seperti tadi ya, paham agama berbeda-beda, kemudian juga nilai-nilai ajaran Islam yang terapkan dalam kehidupan bersosial dan politik juga berbeda-beda. Tetapi satu hal yang bisa
pahami lebih lanjut bahwa keterjalinan antara agama dan kehidupan politik atau negara juga di sini dapat dilihat dari peranan ulama ya. Peranan ulama sebagai pemimpin agama itu selalu menduduki posisi penting ya di dalam kehidupan politik negara-negara di Jazirah Arabia. Apakah mereka berperanan sebagai penasihat raja ya, pimpinan peradilan, pimpinan pendidikan Islam ya, atau yang mengelola pendidikan Islam itu di tangan para ulama. Dan ulama tetap menjadi sumber nasihat moral serta otoritas politik ya. Selanjutnya bentuk modernisasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah kita contohkan di sini misalnya di Jazirah Arabia ya. Itu pada awal abad ke-20 Jazirah Arabia hampir tidak terpengaruh nasionalisme dan modernisasi sekuler ya pada mulanya. Tapi kemudian setelah Perang Dunia II, beberapa sarana organisasi pemerintahan modern segera diperkenalkan juga oleh beberapa kekuatan asing ya, kolonial seperti Inggris dan Prancis tadi yang berpengaruh di Timur Tengah. Nah, dan itu terutama berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi ya. Nah, di pengeboran sumber-sumber minyak itu menjadi jalan bagi modernisasi ekonomi dan juga transformasi terhadap nilai-nilai tradisional. Nah, untuk wilayah Timur Tengah dan terkhususnya di wilayah di kawasan Jazirah Arabia ya, itu dengan sumber minyaknya yang merupakan juga sumber-sumber minyak dunia di sana ya. Nah, pada masa modern atas dukungan Barat juga ya, terutama dalam teknologi sistem pengeboran dan sebagainya serta manajemen pengelolaan sumber minyak itu, maka itu telah mendongkrak masyarakat serta negara-negara di Jazirah Arabia untuk berkembang lebih pesat ya, dan mereka bisa mengikuti proses modernisasi baik di bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap bidang kebudayaan, pendidikan dan sebagainya ya. Nah, semenjak itulah maka nilai-nilai tradisional termasuk dalam kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan juga mulai mengalami perubahan ya. Nah ini, jadi dalam politik, dalam keagamaan di sini juga kita lihat ada banyak sarana keagamaan yang diperbaharui ya. Di bidang politik ya, bagaimana kebijakan-kebijakan raja pun mengikuti perkembangan modern ya. Lalu di bidang ekonomi jelas sekali khususnya untuk Saudi Arabia mulai dengan eksplorasi sumber minyak ya di awal abad ke-20 dan semenjak akhir abad ke-20 1980 itu pendidikan mengikuti alur modern sebagaimana ditawarkan oleh Barat. Jadi mulai juga sejak itu terpelajar dari Arabia mengikuti sistem pendidikan yang ada di Barat. Nah demikian juga di Yaman ya, terjadi modernisasi di beberapa negara Teluk misalnya ya, juga terjadi sebagaimana model modernisasi peradabannya ya seperti yang berlaku di Yaman maupun di Saudi Arabia. Dan bukan hanya mengandalkan sistem pertanian seperti yang terjadi di Oman ya. 1976 masyarakat pertanian Oman menjadi dengan masyarakat pertanian yang maju di pemerintahan Imam Ibadiyah. Imam Ibadiyah ini termasuk Syiah juga ya, Syiah. Dan sejak 1970-an sebagian negara-negara kecil seperti Bahrain, Kuwait, Qatar ya, itu dikukuhkan sebagai anggota Persatuan Emirat Arab. Yang terakhir kita lihat peradaban modern di wilayah Teluk ya, di wilayah Teluk Persia. Nah di sini proses
modernisasi peradaban atau transformasi modern di wilayah ini terjadi terutama semenjak pertengahan abad ke-20, persisnya dari 1932. Dan itu juga didukung dengan penemuan atau pemboran minyak. Ya. Jadi sumber minyak juga dialami oleh kemajuan sumber minyak itu dialami oleh beberapa negara di wilayah Teluk Persia. Dan itu karena sifatnya ekonomi ya, kalau sudah kaya dari minyak, masalah atau aspek-aspek peradaban lainnya dengan sendirinya terpengaruh untuk bergerak maju ya. Di sini yang menonjol khususnya untuk Teluk Persia ya, kultur kekeluargaan dan keagamaan tetap menjadi basis legitimasi politik ya. Tetapi aspek ekonomi dan juga masalah kebudayaan itu mengikuti perkembangan modern Barat. Jadi ketika itu pada masanya ya, pada masa berlangsung modernisasi, justru prosesnya itu di tangan raja-raja dan kepala suku tradisional ya, tanpa mengubah sistem tradisionalisme politiknya, mereka berusaha untuk mengikuti perkembangan peradaban modern. Nah itu di Turki. Contohnya di Iran ya, mulai dari gerakan nasionalisme dan juga di situ terjadi kerjasama ya antara ulama Syiah khususnya dengan para penguasa untuk melaju kepada proses modernisasi. Mulai dari gerakan nasionalisme di Iran ya, sampai pada pertumbuhan modernisasi di bidang hukum ya, di bidang pendidikan ya, termasuk juga di dalam pemeranan terhadap ulama ya, itu dilakukan di Iran. Dan pada daerah disebutkan sebagai masa kebangkitan Syiah ya, masa kebangkitan Syiah khususnya di bidang pendidikan ya, ada pembaruan kurikulum, ada penafsiran dinamis terhadap agama, ada rasionalisasi lembaga keagamaan dan beberapa bentuk kemodernan yang dilakukan oleh Iran. Ya. Dan sampai itu terjadi puncaknya pada revolusi Iran ya, di akhir abad ke-20. Puncaknya dilakukan oleh para tokoh dan Syiah menjadi media di dalam proses revolusi itu ya. Kemudian menjadikan hasilnya dari proses revolusi adalah mengubah Iran sebagai dari negara yang bersifat sekuler yang menjadi sebuah negara Islam. Negara Islam berbasiskan ideologi apa? Syiah. Sebelumnya menunjukkan pola yang sekuler sebagaimana dikembangkan oleh para penguasa atau para syah ya, para penguasa di Iran yang disebut Shah, ya, gelar Shah itu. Nah, itu bertentangan dengan kalangan ulama atau yang dipimpin oleh para ayatullah ya. Maka pada masa revolusi Iran lalu terjadi koalisi antara ulama dan kalangan cendekia untuk memberikan kritik serta upaya untuk melakukan protes melalui revolusi ya di Iran pada waktu itu. Kita bisa melihat Iran sekarang sebagai sebuah negara modern yang memadukan antara keagamaan yang reformis, khususnya berbasiskan Syiah, dengan sosial politik modern sebagaimana berlaku di Barat ya. Tetapi dengan polanya yang tanpa secara langsung dipengaruhi oleh model Barat. Itu menariknya untuk Iran ya. Jadi religiusitas Islam berpaham Syiah itu tetap menjadi asas di dalam proses modernisasi di Iran. Ya.
Jadi Barat hanyalah dijadikan sebagai rujukan pengetahuan ya. Tapi olah modernisasi di Iran itu bisa dikatakan berdiri sendiri, berjalan sendiri, tanpa tergantung kepada Barat. Itulah makanya kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir ya, Iran itu selalu menjadi penyangga utama atau garda terdepan dari dunia Islam ya, ketika berhadapan-hadapan dengan apa? Barat. Nah, demikian saudara sekalian yang dapat disampaikan pada materi beberapa ini ke-9 ya, dalam sejarah peradaban Islam. Dalam peradaban Islam ya, khususnya tentang peradaban modern yang kita lihat di dalam perkembangannya di wilayah Timur Tengah. Ya. Silakan Anda pelajari lebih lanjut berdasarkan literatur yang bisa Anda temukan ya, khususnya literatur yang ditunjukkan di sini nih. Tapi habis ini dibaca-bacalah dulu, terutama yang bertugas ya. Bacalah PWT ini khususnya sumber-sumber literatur yang ditunjukkan. Ini kan ada. Jangan sampai lalu nanti memberikan feedback kepada saya tidak pernah memberikan sumber-sumber ya. Kalau diberikan secara fisik mana bisa kan kita berjauhan. Nih bukunya seperti itu kan enggak. Tapi catatan-catatan inilah sebagai bentuk bahwa dosen atau pengampu itu menunjukkan juga sumber-sumbernya. Tapi dalam kenyataannya beberapa hasil tugas itu saya lihat kok malah sama sekali menggubris ini literatur ini yang didasarkan pada blog seperti tadi modul untuk pelajaran SMA ya. Nanti tidak ada kemajuan kalau begitu. Minimal 1 buku di antara berapa nih? 5 buku ini adalah yang Anda baca. Jangan hanya mengandalkan pada blog saja atau Wikipedia apalagi ya. Itu tidak akurat datanya. Begitu ya saudara sekalian untuk perkuliahan sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Bila ada yang belum jelas, kita diskusikan pada hari Selasa mendatang ya. Silakan Anda pelajari dulu berdasarkan PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.